sapu hati, suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Sebagai seorang pilot wanita asal Merauke, sosok Hedwig Octavia Dumatubun turut menambah deretan daftar anak-anak Merauke yang sukses mengenyam pendidikan profesi dan mengharumkan nama Kabupaten Merauke maupun Papua pada umumnya. Gadis kelahiran 6 Oktober 1998 tersebut merupakan putri sulung dari dua bersaudara, anak dari pasangan Eleanor Dwi Kennedy Dumatubun dan Hana Kristina Werluka. Di mana sesuai dengan marga Dumatubun yang disandangnya, via panggilan akrabnya merupakan perintis selaku putri Kei pertama yang berprofesi sebagai pilot, mengikuti jejak almarhum kakeknya Dominikus Dumatubun yang juga merupakan seorang pilot pesawat tempur di era tahun 60-an yang gugur saat menunaikan tugas dan namanya diabadikan sebagai lapangan terbang Dumatubun di Langgur, Maluku Tenggara. Untuk mengenal lebih dekat via pilot wanita EVAF dari ujung Persada Nusantara, berikut dialog bersama Merauke Televisi, Selasa 16 Juni 2020. Halo, salam jumpa Sobat Merauke Televisi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandra Kwi dapat menjumpai Anda kembali dalam dialog interaktif. Nah pemirsa, saya sangat senang karena kali ini saya dapat bintang tamu anak muda pemirsa. Dan biasanya kalau bintang tamunya anak muda ini pembahasannya tidak jauh-jauh dari prestasi, inovasi, atau gebrakan-gebrakan baru. Nah benar saja pemirsa, saya punya bintang tamu, first female pilot, Hedwig Octavia Dumatubun. Halo Octavia, panggilnya apa nih? Via ya? Via aja ya, biar kita santai ya. Nah, oke, Via, jadi ada pepatah, katanya tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, jadi mungkin saya yakin warga Merauke itu sudah kenal Via ini siapa, tapi mungkin Via bisa ceritakan sedikit profil tentang diri Via. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Hedwig Octavia Dumatubun, biasa dipanggil Via, umur saya 21 tahun. Dulu saya sekolah di SD Santo Fransiskus Xaverius II Merauke, SMP John 23 Merauke, SMA di SMA Steladus II Yogyakarta. Kemudian saya lanjut bergabung dengan Draya Flying School di Jakarta pada tahun 2016, lulus 2018. Kemudian saya lanjut di PSB Academy Singapura pada tahun 2019 bulan Mei, lulus 2019 bulan Desember. Oke, itu tadi sedikit profil dari Kakak Via ya. Kakak Via, aku mau tahu nih, perasaannya menjadi pilot perempuan pertama dari Merauke, khususnya dari suku Kei, itu bagaimana? Pasti kan membanggakan sekali ya. Bagaimana Kak? Rasanya senang, ya bisa menginspirasi banyak orang, terutama bagi para perempuan. Iya, ya, pastinya sangat menginspirasi, apalagi pekerjaan yang Kakak Via ambil ini sangat out of the box pemirsa. Karena biasanya ya Kakak Via yang kita tahu itu perempuan kalau di dunia penerbangan biasanya pramugari ya. Tapi Kakak Via di sini berani ambil resiko menjadi seorang pilot perempuan. Luar biasa pemirsa. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak dari garis besarnya, mulai dari proses pendaftaran, kemudian bisa masuk ke sekolah penerbangan itu awalnya bagaimana? Oke, waktu itu pada saat mau masuk di Diraya, saya melalui beberapa tahap tes. Yang pertama tes kesehatan, yang kedua ada psikotes, yang ketiga bahasa Inggris, itu TOEIC, yang keempat tes minat bakat terbang. Oke, minat bakat itu kalau tidak salah ada untuk private ya, dengan komersial. Dan Kakak Via memilih? Saya ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya, wah. Oke, berarti luar biasa sekali, ambil dua-duanya begitu ya. Nah, kalau dari tahapan tesnya, kira-kira ada nggak sih struggling dari Kakak Via sendiri untuk masuk sekolah penerbangan? Waktu itu yang paling susah banget bahasa Inggris. Bahasa Inggris Iya, ya? itu tesnya berulang kali. TOEIC itu kalau nggak salah Test of English for International Communication, itu dia agak satu level di bawah TOEFL. Dan nilai skor yang dibutuhkan tuh berapa Kak? Tuh pada saat tes waktu itu Draya minta 400 atau 450 skornya. Oke. Nah, itu kesulitan-kesulitan apa tuh yang Kakak Via alami ketika mau tes TOEIC? Bahasa Inggris kan di situ
Listening sama reading. Oh ya, listening. Saya ininya di listening waktu itu, kurangnya di listening. Oh, listening ya, namanya juga apa, kalau Iya. fluent speaker yang Iya. bicara kita kadang-kadang waduh Iya. cepet ya. Oke, tapi akhirnya bisa dilewati Bisa. ya, dan mendapat skor 450 lebih kalau nggak salah. 450 lebih. Iya. Wah, luar biasa sekali. Iya benar, karena saya juga punya beberapa teman yang sekolah pilot, memang kebanyakan kendala dari mereka ini adalah bahasa Inggris. Iya. Bahkan ada teman saya, kalau Via kenal, Dios Tahia. Halo Dios, dia itu sampai 4 kali tes pilot gagal karena bahasa Inggris, dan sampai masuk ke kampung Kediri, kampung Inggris itu. Kampung Inggris. Via sempat tidak? Enggak, waktu itu cuma tes les doang sih, les bahasa Inggris, cuma pokoknya fokusin di TOEIC-nya aja. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, kalau dalam proses tesnya itu Via tes berapa kali sehingga bisa masuk ke sekolah penerbangan? 1 kali aja, cuma kendalanya yang di bahasa Inggris aja. Itu yang diulangin di situ. Ulangi ya. Yang Oke, lainnya puji enggak. Tuhan kalau gitu. Nah, Kakak Via, kalau dalam sekolah penerbangan itu yang kita tahu pendidikannya itu gaya semi militer, bener ya? Iya. Iya ya, kadang agak keras. Nah, kalau untuk latihan-latihan fisik nih untuk perempuan itu seperti apa? Karena kan yang selama ini kita tahu kan biasanya laki-laki ya. Kalau dari perempuan bagaimana? Semua disamaratakan Kak, nggak ada Oh ya? terkecualian. Semua sama rata ya? Kira-kira kegiatan fisik apa aja sih yang ada ketika di asrama? Kalau untuk ininya nggak ada sih, paling kalau kena hukuman sih itu disuruh push up atau apa semua turun push up. Waduh, Nggak ada terkecuali Kak. Aduh, tapi masih dalam batas wajar ya. Iya. Dan itu semua saya yakin dilakukan demi membangun mental dari Iya. calon-calon pilot ini ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Kakak Via sudah mendapatkan license ya. License apa yang didapatkan? Dapatnya license PPL sama CPLIR. Dan itu bisa membawa pesawat jenis apa? Cessna 172. Gitu ya. Itu untuk mendapatkan license itu apa yang diperlukan? Jadi waktu itu ada ground school, setelah ground school lanjut terbang. Pada saat terbang itu sudah selesai latihan training semua terbang. Terakhirnya kita ujian sama DKU PPU. Itu terbang sama DKU PPU dilihat layak nggak jadi pilot, layak nggak dapat license. Oke, begitu. Dan sudah terbukti bahwa Kakak Via ini layak ya. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi dengan mengulik seperti apa sih proses pendidikan Kakak Via selama di sekolah penerbangan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif. Halo pemirsa Sobat Merakyat Televisi, masih bersama saya Sandra Kwi dan juga tentunya Via dalam Dialog Interaktif. Nah Via, kita lanjut nih yang tadi ya. Kira-kira nih dalam proses sekolah penerbangan, kamu merasa nggak ada mata-mata pelajaran tertentu yang kamu dapat di sekolah yang sangat berguna dalam proses kamu menjadi seorang pilot? Bahasa Inggris sih sama perhitungan. Bahasa Inggris berarti matematika Iya. ya? Logika matematika mungkin? Iya. Dengan? Itu sama fisika. Oh, itu biasanya logika matematika dan fisika itu dipakai untuk perhitungan apa? Perhitungan bahan bakar sama jam terbang itu. Jam terbang ya. Nah, itu buat adik-adik di rumah yang ingin menjadi pilot nantinya, jangan lupa logika matematika, logika fisika ya, dan juga bahasa Inggris itu sangat penting sekali begitu ya Kakak Via ya. Nah, dalam proses pendidikan itu kan ada ground school dulu, kemudian nanti ada praktek ya. Nah, dari proses praktek itu hingga saat ini jam terbangnya Kakak Via sudah berapa? Kemarin setelah lulus dari Dirgaya, saya mengantongi 173 jam terbang. Wow, luar biasa. Itu solo flight atau? Enggak, campur Campur semua. ya? Iya, Kak. Nah, saya mau tahu nih, pengalaman ketika pertama kali Kakak Via solo flight itu ada nggak rasa takut? Pasti ada ya? Iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik yang bisa di-share sama penonton di rumah? Oke, yang pertama saya senang diberikan kepercayaan sama instruktur untuk solo flight. Pada saat solo flight itu saya sendiri benar-benar nggak ada instruktur di atas, benar-benar bawa pesawat sendiri, take off sendiri, landing sendiri. Waktu itu saya diberi kepercayaan untuk 3 kali touch and go, 3 kali take off landing waktu saat itu. Terus saya diberikan kepercayaan pada saat sebelum instruktur lepas saya waktu itu, dia bilang dia ngasih license dia ke saya. Terus dia bilang, Via ini license saya, kalau ada apa-apa sama kamu
keluarga saya sama nyawa keluarga saya semua ada di kamu. Soalnya dia kerjanya kan cuma itu, terus license-nya yang dipegang sama saya. Oh, itu berarti sekaligus Tanggung ini ya, jawab. ngetes jantung ya, ngetes Iya. mentalnya Via ya. Iya. Wah, tapi Via pasti berani ya. Ya, Via, bisa nggak tunjukin sedikit ke saya dan juga pemirsa yang ada di rumah calling saat sebelum take off dan juga landing? Kita mau dengar dong. take off dulu ya. Ya, ke kamera langsung. Kalau take off, saya karena waktu itu training di Cilacap, bandaranya Tunggul Wulung, saya pakai bandara sana aja ya. Nanti call-nya pakai Draya. Siap. Wulung Tower, Papa Kilo Delta Delta Echo, ready for take off. Nanti dia jawab, terus saya jawab lagi, clear for take off, maintain runway heading, report downwind. Nanti saya jawab maintain runway heading, report downwind. Udah, abis itu training di situ kan pasti sering kontak ke tower juga kan. Oh iya. Ya. Kemudian yang landingnya kalau mau full stop, request Wulung Tower Papa Kilo Delta Delta Echo, request full stop. Nanti jawab clear to land, report. Pokoknya dia jawab clear to land, nanti saya jawab lagi clear to land Papa Kilo Delta Delta Echo. Wah, saya nggak ngerti sama sekali tadi ya, tapi kayaknya sudah pro sekali ya Kakak Via calling sebelum take off dan sebelum landing. Waduh, luar biasa. Nah, saya penasaran, apakah pilot itu merupakan cita-cita Kakak Via sejak kecil? Karena kan pasti cita-cita orang dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa tuh berubah-ubah. Apakah memang pilot itu menjadi satu-satunya opsi dari dulu? Enggak Kak, dulu waktu masih kecil saya bercita-cita ingin menjadi dokter, tapi waktu SMA saya berubah cita-cita ingin menjadi pilot. Apa turn out point yang membuat kamu, kayaknya saya beralih aja nih jadi pilot? Apa ada sosok inspiratif atau mungkin ada pengaruh dari mana? Salah satunya opa saya penerbang dulu. Opa dari Via ya? Ya, ada Penerbang? keluarga penerbang. Oh, penerbang pesawat Angkatan udara Kak, tempur. Pesawat Iya. tempur ya? Om saya juga penerbang, kemudian kayak saya suka sesuatu hal yang menantang. Oke. Dan Via anggap pilot Iya. itu sangat, iyalah, apalagi Via di sini sebagai perempuan, Iya. tapi ingin berprofesi sebagai penerbang itu sangat-sangat menantang gitu Iya, ya. Kak. Via. Berarti saya anggap ini sudah mengalir dalam darah lah ya. Iya, Berarti pengaruhnya itu dari keluarga. sendiri ya, Iya. sangat inspiratif sekali ya. Jadi kemudian akhirnya langsung tes ya, Iya, tes setelah lulus SMA. begitu ya. Sebelum dinobatkan menjadi pilot itu biasanya ada proses graduation-nya atau Iya, ada graduation-nya. ada graduation-nya? Iya. Nah, saya ingin tahu nih Via, momen ketika detik-detik kamu akan dinobatkan menjadi seorang pilot, apalagi first female pilot ya, dari suku K khususnya yang ada di Merauke. Apa yang ada di benak kamu yang akan kamu lakukan untuk kota Merauke? Yang pertama senang, saya berharap suatu saat bisa melandingkan pesawat di sini. Oke, puji Tuhan. Kita semua berharap, finger cross, semoga suatu saat nanti cita-cita itu akan tersampai ya. Dan pastinya harusnya tersampai karena Via di sini adalah pilot yang notabene berasal dari Merauke ya, Iya. dari suku K. Luar biasa sekali. Oke, baik pemirsa. Kita akan kembali lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif. Halo Sobat Merauke Televisi, masih bersama saya Sandra Pwi dalam Dialog Interaktif. Tentunya juga masih bersama bintang tamu inspiratif kita, Kakak Via. Iya, Kak. Masih sabar di situ ya Kakak Via Masih, ya? Kak. Oke, ini kita masih mau cerita-cerita soal pengalaman Kakak Via ketika sekolah penerbangan nih Kakak Via. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Kakak Via sudah mengantongi berapa ribu jam terbang? 173. 173 jam terbang ya. Nah itu kan sudah lumayan sekali nih. Pernah nggak sih kira-kira Kakak Via pada saat praktek terbang, solo flight khususnya mungkin mengalami kendala-kendala? Biasanya tuh kendala-kendala apa sih yang dialami pada saat terbang? Kalau selama solo, puji Tuhan nggak ada sih Kak. Mungkin waktu terbang sama instruktur cross country antar kota. Saya pernah terbang Cilacap Cirebon, Cilacap Nusawiru. Waktu itu yang saya ambil solonya Cilacap Nusawiru. Itu saya ambil solonya, terbang sendiri Cilacap Nusawiru. Terus yang ketika dengan instruktur? Yang instruktur itu Cilacap Cirebon sama Palembang Pangkal Pinang. Palembang Pangkal Iya. Pinang. Oke.
Itu ada nggak kendala-kendala ketika dengan instruktur? Waktu itu saya pas terbang Palembang Pangkal Pinang, saya dapat cuaca buruk pas balik dari Pangkal Pinangnya. Oke. Itu benar-benar buruk, nggak bisa kelihatan apa-apa di bawah. Oh ya? Iya. Wah, itu kira-kira ada nggak sih stage-stage tahapan buruk, mungkin seburuk apa? Ada kategori-kategorinya nggak? Selama ini yang saya lewati pas training weather yang paling buruk itu sih Kak. Maksudnya Oh, ya? paling buruk menurut saya waktu itu. Itu keadaan pesawat saat itu seperti apa? Ya udah dibanting-banting Kak, di atas sana udah instruktur yang ambil alih akhirnya. Apalagi Saya itu- sempat teriak juga soalnya karena takut kan. Apalagi itu Cessna ya? Iya. Kan Terasa kecil ya, banget. berarti terasa sekali Iya. itu guncangannya. Terasa banget. Lalu kalau menghadapi situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tenang, kemudian fokus sama instrumen yang ada dalam pesawat. Percaya aja sama instrumen yang ada dalam pesawat. Gitu, jadi Iya. memang dilatih untuk harus fokus pada Iya. instrumen pesawat ya? Ya. Oke, nah ini dalam case terburuk aja ya, saya selalu penasaran. Kira-kira kalau seorang pilot itu, misalnya pesawatnya ingin crash landing, itu apa sih yang persiapan yang harus dilakukan seorang pilot? Ngelakuin prosedur semua. Kalau udah nggak bisa ya udah. Ngelakuin semua prosedur yang udah diajarin, udah yang ada. Prosedurnya apa? Contoh konkretnya seperti apa? Oh kalau emergency landing itu Ya, emergency landing atau crash landing. Ya emergency landing ngelakuin prosedurnya yang dikasih sama sekolah. Untuk Seperti training. apa prosedurnya, mungkin bisa dikasih tahu atau rahasia itu? Bisa diceritakan? Nggak Kak, udah lupa. Aku harus ini lagi. Oh Udah gitu lupa. ya, ya. Karena memang setiap penerbangan itu, entah itu pramugari atau pilot itu pasti sudah memiliki tupoksinya masing-masing begitu ya. Iya, Pak. Nah, Via, kalau boleh saya tanya sedikit ini, sebelum saya mendapat info, kalau sebelum masuk ke sekolah penerbangan, Via ini juga sempat masuk di PSB Singapura ya? Itu setelah penerbangan Kak. Oh, itu baru setelah saya- penerbangan. ya. Berarti sesuai pemirsa dengan yang saya katakan pada segmen pertama, ini bintang tamu kita, anak muda yang satu ini membuat gebrakan-gebrakan baru. Jadi bukan hanya menjadi first female pilot ya, Ya. tapi juga setelah itu Melanjutkan sekolah. sekolah di PSB Academy Singapura. Wow, itu mengambil jurusan apa, Via? Business Administration. Wow, luar biasa. Boleh diceritakan nggak prosesnya tuh seperti apa sih ketika sudah sekolah pilot? Kenapa masih ingin mengambil jalur yang lain? Awalnya nggak berpikiran untuk melanjutkan sekolah di sana, Mm-mm. karena waktu itu sambil nunggu panggilan dari maskapai. Oh, begitu. Iya, karena sambil masukin CV terus nunggu panggilan, karena nggak ada kegiatan, ya udah coba. Akhirnya nyari tahu agen-agen yang kerja sama-sama di luar sana yang bisa bantu ngurusin. Ya udah nyari tahu, dapat, terus minta tolong mereka daftarin. Tunggu visanya keluar baru bisa, visa pelajarnya keluar baru bisa berangkat sekolah di sana. Jadi sambil menunggu panggilan dari Iya. maskapai ya, daripada waktu kosong Iya. seperti itu ya, Iya. mencari kegiatan-kegiatan yang bukan hanya bermanfaat ya, tapi wow, luar biasa sekali. Karena sekolah di luar negeri itu kan tidak Ya, mudah mudah. ya, ada culture shock dan mungkin perbedaan kurikulum dan sebagainya. Nah itu dari proses pendaftarannya itu ada agent berarti ya. Iya. Terus nanti transkrip nilainya seperti apa? Ya kemarin sempat transkrip nilai juga, itu dibantu sama agen. Mereka yang bantu. Oke, kemudian Via mulai masuk sekolah itu tanggal bulan berapa, tahun berapa? Bulan Mei 2019, lulus di bulan Desember 2019. Oh, jadi itu mendapat diploma gitu ya? Iya. Nah, boleh mungkin diceritain nih untuk pemirsa di rumah, karena di sini saya sangat mengagumi Via ya, karena Via ini sosok yang menurut saya sangat inspiratif, bukan hanya dari dunia penerbangan saja, tapi juga ternyata mempunyai prestasi-prestasi lainnya gitu. Saya mau tahu dong, tadi kita sudah dengar berbagai pengalaman Via di dunia penerbangan ya, tadi juga ada sempat dapat kendala-kendala penerbangan ya, sampai pesawatnya katanya seperti dibanting begitu ya Via ya. Wah, banyak pengalaman yang didapat Via. Saya yakin juga pasti di sekolah Business Administration di Singapura pasti juga ada pengalaman-pengalaman yang menarik untuk kita dengar nih. Mungkin bisa diceritakan ya. Senang punya banyak teman dari berbagai negara. Iya ya. Ya, Dari berbagai negara, dan negara apa saja tuh? ada Di dari situ? Jepang, Cina, Thailand, India. Jadi itu secara tidak langsung itu kan setelah sekolah pilot ya? Iya ya? Nggak, ini kuliah biasa bisnis Kak.
Oh iya, tapi itu setelah Iya. sekolah pilot kan? Iya. Berarti secara tidak langsung sekolah pilot itu membantu juga Via untuk Iya, dalam bahasa Inggris. Iya, untuk Membantu. melebarkan sayapnya ke ranah internasional begitulah ya. Oke, dapat banyak teman, kemudian juga pasti ada culture shock nggak waktu pertama kali datang ke Singapura? Ya, ada Kak. Beda ya. banget. Perbedaannya apa sih yang Disiplin banget sih orang sana ya, hidupnya. perbedaannya disiplin dari segi apa? Semua Kak, pendidikannya? pendidikan, kebersihan, semua disiplin. Iya, ya. Keamanan. Pada saat bersekolah di sana, apakah di asrama atau bagaimana? Nggak, saya tinggal di apartemen sendiri. Iya ya. Oh, berarti itu kosnya agak lumayan ya? Iya, Itu apakah biaya pribadi atau saya biaya pribadi Kak. dari pribadi ya? Iya. Oh, berarti Via ini luar biasa, mempunyai orang tua yang luar biasa mendukung ya. Saya bisa ambil kesimpulan seperti Iya. itu begitu ya. Kalau boleh saya tahu, setelah menjadi seorang pilot kemudian kembali di Merauke, apa, dan ini kan bagi saya ya salah satu bukan apa ya, sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kita sebagai anak muda, apalagi Via di sini lebih muda dari saya lagi ya, dan seorang perempuan ya dari suku K yang pertama menjadi pilot. Ada nggak mungkin sekedar panggilan atau mungkin lirikan perhatian dari pemerintah ataupun dari penerbangan? Selama Di ini belum ada Kak. Belum ada Belum ya, ada. kita doakan mudah-mudahan nanti Iya. diperhatikan begitu ya, karena kan mungkin sekarang sedang terjadi pandemi ya, Iya. pandemi yang sangat bersifat global, jadi mungkin banyak prioritas lain yang mesti di ini. Tapi saya yakin dengan talent seluar biasa Via, otomatis pasti akan terdengar kemana-mana. Oke, itu tadi Via. Boleh nggak saya tahu sebesar apa peran dari orang tua Via dalam mendukung Via mencapai apa yang Via capai saat ini? Sudah mendapat diploma dari Business Administration di Singapura, kemudian juga mendapat license ya sebagai seorang pilot. Nah, itu peran orang tua itu seperti apa? Oke, dulu awal mau masuk di dunia penerbangan, pas bilang mau jadi pilot, orang tua ragu. Kayak apalagi perempuan, takut kan dilepas untuk Apalagi pertamanya resikonya kan, besar banget kan. apalagi pertamanya kan Via pengennya jadi dokter ya. Kemudian berubah keputusan kan orang Iya. tua. Oh, ini mau jadi pilot nih ya. Iya. Terus bagaimana? Tapi akhirnya karena lihat niat sama usahanya yang besar banget, akhirnya papa sama mama izinin. Sampai sekarang selalu support. Selalu support ya Iya. apapun. Iya. Saya yakin pasti Via punya kata-kata, mungkin sedikit ucapan terima kasih atau mungkin ingin berkata-kata dari hati kepada orang tua yang saya yakin pasti akan menonton tayangan ini. Silakan, ada kameranya di sebelah sana, Via boleh tatap, boleh bicara apa sama orang tua. Ya, terima kasih buat kedua orang tua yang sudah selalu mendukung dalam segala hal apapun yang positif. Saya selalu ingat pesan Bapak yang selalu bilang, kakak kalau terbang harus disiplin, harus lakuin semua prosedur-prosedur pesawat, jangan sampai kelupaan salah satu apapun itu, pokoknya harus hidup disiplin. Ya. Harus hidup penuh dengan disiplin ya. Betul sekali, karena memang apalagi pekerjaannya Via itu menyangkut tanggung jawab ya, nyawa banyak orang ada di tangan Via ya. Iya. Ya, berarti memang kuncinya itu adalah disiplin. Oke, baik. Selanjutnya pemirsa, mungkin saya ingin cerita sedikit nih ya. Iya, Kak. Saya ini dari dulu suka mengagumi tokoh-tokoh wanita hebat Via. Jadi saya tuh sampai punya bukunya tokoh-tokoh wanita hebat dunia gitu. Itu di situ ada Madame Curie, ada Eleanor Roosevelt, ada Gloria Macapagal, itu presiden perempuan pertama di Asia Tenggara. Kemudian ada yang namanya Amelia Earhart. Jadi dia itu pasti Via juga tahu, penerbang perempuan pertama kan di dunia, dan itu dari Amerika Utara, dan itu luar biasa banget. Dan saya menganggapnya tuh Via di sini adalah salah satu sosok yang hampir sama dengan si Amelia ini gitu. Si Amelia ini kan dia bawa pesawat mulai dari tahun 1922 tuh, yang mana itu sekitar kurang lebih 20 tahun, sekitar
20 tahun setelah pesawat itu diciptakan gitu. Jadi sama nih seperti Via, setelah sekian lama, setelah berapa tahun, baru ada seorang anak muda perempuan Merauke dari suku K yang berani untuk step up dan menjadi pilot perempuan. Oke, baik. Kita akan mengulik lagi nih mengenai Via. Tetap di Dialog Interaktif, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, masih bersama saya Sandra Kwi tentunya dalam Dialog Interaktif dan bersama bintang tamu inspiratif kita Via Dumatubun. Ya, Via masih asik ya, kita masih lanjut cerita ya. Oke, Via, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih tentang tokoh-tokoh wanita hebat di dunia yang menjadi inspiratif saya, dan sekarang kamu menjadi salah satunya nih, karena kamu kan yang paling dekat dengan dunia saya kan, karena kita sama-sama di Merauke, dan kamu juga anak muda perempuan ya pemirsa, perlu dicatat perempuan pertama dari Merauke, khususnya dari suku K yang menjadi female pilot ya. Nah, itu luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Tapi memang kita harap seiring perkembangannya waktu dari zamannya Amelia ini sampai dengan tahun sekarang itu sudah banyak ya via perempuan-perempuan yang berani untuk menjadi pilot. Saat kamu pendidikan banyak tidak perempuan yang mengambil pendidikan pilot? Waktu pas saat pendidikan seangkatan cuma berdua perempuan. Dari Merauke berdua? Enggak, Oh, ada teman saya beda juga. Maksudnya dari Makassar dia. Maksudnya di angkatan saya cuma berdua perempuan. Angkatan hanya berdua perempuan ya? Oke. Ini kenapa kira-kira ya? Mungkin kalau menurut saya gini kali ya, mungkin di era globalisasi sekarang ini, dari zamannya Amelia itu, Earhart itu kan itu tahun 1922 atau kalau nggak salah, kita dengan sekarang udah tahun 2020, itu sudah lama sekali gitu. Mungkin nggak ya Via, di era globalisasi ini masih ada masyarakat yang mempunyai stigma-stigma, mungkin gender wanita harusnya pekerjaannya memasak, mungkin laki-laki harusnya hakim atau polisi, mungkin banyak kali ya. Kalau menurut pandangan Via sendiri seperti apa? Saya sudah nggak percaya sama itu, stigma-stigma itu. Jadi apa ya, saya anaknya kalau ingin sesuatu ya harus lakukan, harus berani mencoba sesuatu yang baru, walaupun itu identik dengan cowok, ya udah dicoba aja. Iya ya. Ya. Karena sudah terbukti pemirsa, bukan hanya pekerjaan cowok itu bukan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki ya, tapi perempuan juga bisa. Buktinya aja koki-koki restoran berbintang 5, coba ya kita ambil contohnya ya Via ya. Iya. Itu aja kan banyaknya apa? Laki-laki kan? Iya, jadi tidak menutup kemungkinan pemirsa yang ada di rumah dan juga adik-adik yang mungkin baru lulus SMA, yang mungkin nantinya akan mengambil tes sekolah penerbangan seperti kata Via di sini, mungkin ingin ada laki-laki tapi mungkin ingin menjadi pramugara ya kalau di pramugara. Di penerbangan kalau laki-laki, ambil saja, do what you love ya, begitu ya, jangan pernah terpaku pada stigma-stigma yang menurut saya sudah sangat old fashion, sudah ketinggalan zaman begitu ya Via ya. Dan Via sendiri, kalau menurut pengalaman pribadi Via nih, pada saat proses menjadi seorang pilot, berarti itu pendidikannya digabung ya, karena perempuan hanya 2 begitu ya? Iya, semua digabung Pak jadi satu. Ada nggak sih kira-kira tanggapan-tanggapan, mungkin bukan tanggapan miring, tapi mungkin ada nggak sih stigma-stigma yang kamu rasa masih melekat di kamu mengenai kesetaraan gender ini? Kok di perempuan sekolahnya pilot? Masih ada nggak sih pandangan seperti itu dari orang-orang sekitar? Masih Kak. Masih ya? Jadi masih dirasakan gitu ya Via? Kira-kira bisa cerita nggak pengalaman soal itu? Nggak usah sebut ini nama, tapi mungkin bisa berbagi untuk pemirsa di rumah. Mungkin ini juga sebagai pengalaman supaya masyarakat, pemirsa, dan juga adik-adik yang nonton, yang mungkin ingin melakukan gebrakan-gebrakan baru sebagai pemuda tuh tidak takut menghadapi stigma-stigma masyarakat. Mungkin bisa diceritakan Via? Ya, saya sering ketemu beberapa orang, terus kayak kalau ditanya sekolah di mana, saya bilang pilot kayak gitu, pasti banyak yang ragu, kok cewek ada yang jadi pilot ya, kok bisa ya jadi pilot cewek kayak gitu. Terus kayak badan kamu kok kecil, kok berani jadi pilot gitu. Ya. Sering kayak gitu. Harusnya dijawab tuh Via, ini biar badan kecil-kecil begini cabai rawit loh. Iya ya, banyak talentnya ya, bukan hanya first female pilot tapi juga
mengambil diploma Business Administration itu bagi saya, bagi orang yang mungkin kamu bilang kecil seperti ini, bertubuh kecil, atau mungkin bagi kamu dia perempuan atau laki-laki, itu tidak menutup kemungkinan ya. Betul. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu suarakan nih dari pengalaman yang kamu terima? Mungkin ada judgement yang kurang positif dari orang-orang, tapi kamu tetap maju. Mungkin kamu punya pesan-pesan positif nih untuk membangun keberanian dari adik-adik tingkat kamu, mungkin yang baru lulus SMA yang ingin melakukan pekerjaan yang sama seperti Via. Ya pokoknya jangan takut, dibuktikan aja usahanya, terus buktikan terus, kalau gagal ya coba lagi, jangan takut. Pokoknya jangan takut untuk mencoba sesuatu. Jangan takut untuk mencoba sesuatu, itu akan dikutip ya baik-baik. Itu pesan untuk adik-adik yang ada di rumah. Sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah mendengarkan omongan yang hanya membuatmu jatuh ya, membuat mentalmu jatuh ya, tapi tetap lakukan ya. Seperti Kakak Via di sini sudah dibuktikan dengan keberaniannya menutup kuping dan terus melakukan apa yang dia suka, apa yang menurut dia menantang. Itu bisa menjadi sesuatu prestasi yang luar biasa sekali. Bukan hanya dia yang bangga, bukan hanya orang tuanya yang sedang menonton yang bangga, bukan hanya keluarga besar suku K, bukan hanya Kabupaten Merauke ya, tapi juga kita sebagai perempuan-perempuan muda yang ada di Merauke, sepatutnya kita mendapat inspirasi yang luar biasa dari seorang Kakak Via. Iya. Oke, Via, ini kita sedikit keluar dari tema mengenai pandemi corona yang terjadi saat ini ya. Pasti saya yakin Via juga dengar, ini pandeminya nih merupakan fenomena yang bersifat global ya. Iya, Kak. Dan saya yakin pasti dunia penerbangan nasional juga ikut merasakan kelutnya situasi sekarang kan. Menurut Via gimana? Karena saya dengar kan walaupun ada suntikan dana dari pemerintah tuh pasti ada, tapi ada opsi-opsi lain seperti PHK besar-besaran ya saya dengar ya, dan juga pemotongan gaji kalau tidak salah. Nah, kira-kira untuk Via sebagai orang yang sudah memiliki lisensi pilot, itu pasti kan cepat atau lambat akan terjun ke dunia penerbangan. Kira-kira ada perasaan khawatirkah atau takut? Yang pasti ada, Kak, khawatir, takut juga. Ada beberapa teman yang sudah di PHK juga. Oh iya? Ya. Yang sudah ini ya? Sudah terbang kemarin, ada yang di PHK. Itu kira-kira keadaannya seperti apa sih? Mungkin kalau kita kan hanya mendengar dari berita-berita ya pemirsa, tapi dari Kakak Via sendiri yang merupakan orang dalam lah ya dari dunia penerbangan, itu melihatnya seperti apa itu fenomena seperti ini? Ya kasihan, Kak, pokoknya saya juga ngerasain, Kak, harusnya udah mulai training di suatu perusahaan, akhirnya ketunda semuanya. Tunda ya? Ya. Kalau Via termasuk yang tertunda atau enggak nih? Tertunda, Kak, untuk Tunda, training. Ya? Waduh ya, kita sayang sekali ya. Tapi kita sama-sama berdoa semoga ada jalan yang terbaik dari situasi pandemi ini ya. Jadi pemirsa, ini sekalian kita ingatkan ke pemirsa di rumah ya, jangan lupa tetap rajin-rajin cuci tangan, tetap memakai masker, tetap melakukan social distancing, dan pastinya jauhi keramaian. Oke deh, Kakak Via, tadi kan kita sudah berbicara panjang lebar mengenai pengalaman Kakak Via ya di dunia penerbangan, kemudian juga di sekolah bisnis gitu ya. Pokoknya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita petik dari seorang Kakak Via. Tapi mungkin saya bisa nggak minta rangkuman nih? Ini kan kita pokoknya nih Kakak Via sebagai first female pilot ya. Saya yakin pasti dengan adanya dialog ini pasti teman-teman di rumah yang perempuan juga ingin menjadi female pilot, mungkin mengikuti jejak Kakak Via, mungkin ada rangkuman tahap-tahapan yang diperlukan untuk tes sekolah penerbangan. Untuk tes sekolah penerbangan, yang pasti yang pertama tes kesehatan, kedua psikotes, yang ketiga bahasa Inggris itu TOEIC. Itu setiap sekolah minta skornya beda-beda tergantung sekolah yang kamu akan daftar nanti. Kemudian minat bakat terbang. Minat bakat terbang ini waktu angkatannya saya itu tes terbang secara langsung ya, jadi dikenalin instrumen-instrumen pesawat sama para instruktur, tapi yang sekarang hanya di simulator. Sudah beda, dulu terbang real, sekarang cuma di simulator. Jadi sudah ada simulatornya ya. Oke, baik pemirsa. Oke, mungkin itu tadi ya rangkuman untuk bagaimana prosesi
masuk ke sekolah penerbangan ya. Iya, Kak. Kalau dari sekolah bisnisnya sendiri, apa hanya melewati agent atau seperti apa? Mungkin juga teman-teman di rumah, adik-adik, ada juga yang berminat untuk masuk ke business administration di Singapura, bisa belajar dari pengalaman Kakak Fia. Oke, kemarin waktu sekolah di PSB Academy Singapura, saya dibantu oleh agent, tapi dia hanya bantu rapot-rapot saya dikirim ke sana, terus diproses biar visanya keluar. Tapi sebelum itu saya ada coba tes bahasa Inggris dulu sama sekolah di sana. Begitu Jadi ya? ya, ada sempat tes bahasa Inggris juga sama PSB-nya. Jadi apapun itu, saya bisa ambil kesimpulan di sini sekarang ini mau tes itu business administration atau mungkin pilot, semua itu sekarang membutuhkan bahasa Inggris begitu Iya. ya. Yang mungkin sekarang banyak sekali ditakuti, Iya. ditakuti banyak murid sekolah dari SD, SMP, SMA mungkin ada beberapa yang takut ya. Tapi ini sangat menegaskan ya dari pengalamannya Kakak Fia sendiri, sudah sekolah bisnis, sudah sekolah penerbangan, bahwa pelajaran bahasa Inggris itu menjadi sangat penting karena kita sudah memasuki era globalisasi Iya, tentunya ya. Oke, baik, ini pesan yang sangat inspiratif sekali ya. Oke, pemirsa, mungkin kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin meminta pesan-pesan sekaligus motivasi dari Kakak Fia untuk teman-teman kalau muda di Merauke. Mungkin banyak teman-teman yang masih takut, mungkin banyak teman-teman yang masih minder untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap out of the box, mungkin tidak lazim dilakukan oleh perempuan, banyak yang menganggap tidak lazim dilakukan oleh laki-laki. Mungkin Kakak Fia punya pesan dan juga motivasi untuk membangun semangat teman-teman meraih mimpi mereka di bidang manapun. Nah pemirsa, sebelum kita masuk ke closing statement, ini Fia ada sedikit pertanyaan dari netizen, karena sekarang kita zaman medsos ya, media sosial. Saya sempat membuang pertanyaan, kira-kira ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang ingin ditanyakan kepada Kakak Fia. Nah ini ada beberapa. Yang pertama dari @Yuriska. Kak, apa pesan atau wejangan orang tua yang paling diingat dalam berjuang meraih mimpi? Tadi kalau nggak salah sudah dijawab, Iya, tapi Kak. mungkin bisa di ini lagi. Ya, Pesan yang paling pesan ingat. kedua orang tua saya, hidup harus disiplin. Pokoknya lakukan segala sesuatu harus disiplin, jangan malas. Pokoknya disiplin. Apalagi seorang penerbang ngelakuin terbang dengan prosedur harus Disiplin ya. Nah itu tadi pemirsa. Nah ini ada lagi nih dari @Niastin. Niastin dia bertanya, masih adakah hal-hal yang ingin kamu capai dalam dunia penerbangan maupun di luar dunia penerbangan? Nah kira-kira masih ada? Ya, kalau di dunia penerbangan yang pasti setiap orang pengen jadi kapten. Itu saya pengen sekali jadi kapten. Gitu ya. Iya. Tapi itu prosesnya pasti Prosesnya berbeda lagi ya? panjang. Ya, Kak. Panjang lagi ya. Tunggu harus mencapai berapa ribu jam, terus ada trainingnya lagi. Ya. Wow. Selain dunia penerbangan, mungkin ada hal-hal di luar dunia penerbangan yang menjadi dambaan kamu, yang ingin kamu capai? Belum sih, Kak, belum. Belum ya? Oh, oke, baik, kita tunggu hal-hal hebat selanjutnya Iya. nih yang akan dilakukan dari Kakak Fia. Saya sih berdoanya semoga Kak Fia akan jadi ini ya, pejuang hak-hak wanita nih ke depannya nih, karena menjadi seorang first female pilot dan juga banyak prestasi di bidang lain itu luar biasa Iya, Kak. sekali. Oke, baik pemirsa, sekarang kita masuk dalam closing statement. Jadi langsung saja mungkin Kakak Fia bisa memberikan pesan-pesan motivasi yang bisa membangun semangat atau membakar semangat anak-anak muda nih dalam meraih impian mereka, entah di bidang manapun yang mungkin orang anggap dia tidak lazim nih pekerjaan pilot untuk perempuan atau tidak lazim nih pekerjaan koki untuk seorang laki-laki. Tapi mungkin kata-kata dari seorang Kakak Fia bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda Merauke. Silakan Kakak. Oke, buat teman-teman semua yang ingin jadi pilot atau apa saja, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut gagal. Pokoknya coba terus, jangan pernah kehilangan harapan, kejar mimpi-mimpi kalian setinggi-tingginya.
Oke, baik, itu tadi pesan yang sangat luar biasa dari seorang Kakak Via. Terima kasih sekali Kakak Via sudah mau hadir main-main ke studio Merauke TV, dan banyak sekali pemirsa pesan dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman dari Kakak Via. Terima kasih banyak, dan semoga prestasi yang sudah sangat viral saat ini akan sampai ke telinganya pemerintah, ke telinga Bapak Bupati yang terhormat dan jajarannya. Semoga Kakak Via di sini bisa mendapat perhatiannya, karena sudah sangat menginspirasi sekali bagi anak-anak muda. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Sandra Kwi beserta segenap kru Merauke Televisi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan dialog interaktif episode lainnya hanya di Merauke TV. Sobat kita, gini. Buat kita. Iya.